Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hatur al-kurama, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, khususipun Mbah Yai Darsono, Mbah Yai Juwaini, so dumateng sedaya bapak-bapak, santri kalong, adik-adik, santri putra-putri, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah tetap kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana walaupun disertai hujan, alhamdulillah kita bisa hadir malam ini di Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Nahdiyah dalam rangka rutinan mingguan. Mudah-mudahan senantiasa menjadi catatan amal baik kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam mudah-mudahan terlimpah tercurah pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang mengaji fikih juz tsani, yang mana pada saat ini kita sudah sampai pada bacaan-bacaan di mana bacaan yang dibaca keras dan bacaan yang tidak boleh dibaca keras. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama hadiah Fatihah kepada musannif kitab ini agar supaya sanad kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada kedua orang tua saya, mertua saya, kemudian kepada seluruh warga yang telah menginfakkan hartanya tanpa terkecuali untuk pembangunan fisik Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Nahdiyah. Kemudian arwah daripada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, dan semua untuk kita, ya, mudah-mudahan diberikan gairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan thalabul ilmi tiap malam minggu di Pesantren Al-Hikmah An-Nahdiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata yajharu al-musalli wa mata yusirru. Mata kapan yajharu maca banter sapa al-musalli wong kang salat, wa mata lan kapan yusirru maca lirih sapa musalli. Jadi kapan kita harus mengeraskan suara bacaan kita dalam sholat, dan kapan kita harus tidak menyuarakan atau membaca lirih. Ya, membaca lirih itu bukan pelan-pelan, itu artinya pelan-pelan, tapi lirih itu maksudnya tidak disuarakan gitu ya. Ya jaru maca banter sapa musolli fi rakaati ing dalem rakaat al-ula kang awal, wa tsaniyati lan rakaat kang kaping 7 min sholati subhi sangka salat subuh, wal maghribi lan salat maghrib, wal isya'i lan salat isya. Wa yusiru lan maca lirih sapa musolli bi jami'i sholati zuhri ing dalem sekabehane salat zuhur, wal asri lan salat asar, wa fir rakaati lan ing dalem rakaat asali sati kang kaping 3 min sholatil maghribi sangka salat maghrib,
wa pitsalisati lan ing dalem rakaat kang kaping 3 warabiati lan rakaat kang kaping 4 min sholatil isya'i sangka salat isya. Jadi inilah bapak-bapak, ya sebetulnya kayaknya ini tidak perlu gitu ya. Artinya kita prakteknya kan memang sudah begitu gitu ya. Artinya praktek kita tiap sholat ya sudah begitu. Kalau rakaat awal maghrib, isya, subuh itu dibaca keras atau dibaca banter, bersuara gitu aja, bersuara fatihahnya, terus bacaan suratnya. Ya. Kemudian kalau rakaat ketiga maghrib atau rakaat ketiga keempat sholat yang 4 rakaat yaitu zuhur, isya, asar, subuh, isya. Jadi yang ketiga kalau maghrib ya, untuk sholat yang 4 rakaat asar, zuhur, isya, semua itu dibaca tidak bersuara gitu aja, tidak bersuara ya. Jadi harus dibaca bersuara ya. Yang 2 rakaat sholat sholat maghrib, sholat maghrib 2 rakaat. Artinya rakaat pertama, rakaat kedua maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua isya. Kalau subuh sih cuma 2 rakaat ya. Ini semua dibaca bersuara gitu ya. Kalau untuk yang sholat 4 rakaat semua tidak bersuara ya. Yang 4 rakaat maksudnya yang siang ya, asar dengan zuhur ya. Yang dibaca bersuara itu hanya maghrib 2 rakaat, maksudnya yang 2 rakaat, rakaat awal, rakaat sani, isya juga demikian, rakaat awal, rakaat sani. Subuh 2 rakaat saja, berarti dibaca keras semua. Untuk yang rakaat ketiga maghrib tidak bersuara. Rakaat kedua, keempat untuk yang isya juga tidak bersuara. Jadi gini Bapak sekalian, jadi memang ini ilmu itu memang tetap harus diomongkan begini ya, gitu ya. Ilmu itu memang harus diomongkan, harus dibaca ya. Karena kalau tidak dibaca gini nanti ya lupa gitu ya. Lupa gitu. Ya kita praktekkan ya sudah begitu iya, tapi biar tidak hilang ilmu ini gitu. Karena begini ya. Jadi ilmu itu nanti akan hilang ketika tidak pernah diomongkan, tidak pernah dibaca. Akhirnya saya ngelaki gur duit ta mendino. Jadi ilmu ora tahu diwaca ini. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti ada hadis itu yang mengatakan begini ya. Innallaha la yakfitul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas. Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu sebagaimana Allah mencabut melocoti wong ngoten ya. Artinya ya, kayak orang melocoti klambi terus ngoten mboten. Artinya orang itu kalau sudah berilmu tidak mungkin akan ilmunya itu hilang. Ya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah itu akan nanti akhirnya itu tidak ada ilmu di dunia ini kalau sudah Allah berkehendak. Caranya bagaimana Allah itu ya artinya menghabiskan para alim ulama, orang-orang yang berpendidikan khususnya yang di agama ini ya. Nanti akan habis gitu ya dengan cara itu. Kullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu. Jadi orang alim itu kalau sudah meninggal, apa yang dipunyai oleh orang alim itu ilmunya pasti akan dibawa. Ya sekarang kita ambil contoh saja Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ya memang beliau masih masih menjadi panutan kita, tapi yang ngajinya atau apanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari kan sudah tidak ada karena orangnya sudah meninggal. Keahliannya, kepandaiannya, kepiawaiannya dalam ilmu dibawa mati juga gitu loh. Sedikit nanti ulama seterusnya itu sudah tingkatannya itu sudah di bawahnya. Terus begitu nantinya. Akhirnya entah ilmu itu. Kalau sudah habis ilmu ini karena ulama sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala semua, maka
ittakhadan nas ru'asaan juhalan gitu ya. Akhirnya manusia ini menjadikan pemimpinnya itu pemimpin yang tidak berpendidikan agama ya. Jadi imam sholat itu kadang-kadang ya Fatihah ra jelas barang wis dadi imam krono ning kampung iki ora enek sing genah maca Fatihah ngoten. Kadang-kadang enek sing genah maca Fatihah krana sing wis biasa dadi imam nang kono ya. Di situ sudah memang istilah wis diceluk Pak Imam wis ora gelem digenti ngono nggih. Niku ngenten ngoten. Mulane kalau hadis itu Rasulullah mengatakan fal ya ummana a'lamukum. Hendaknya yang paling alim, paling tahu dari sisi hukumnya, dari sisi bacaannya, dari sisi semuanya lah dalam sholat itulah yang dijadikan imam gitu ya. Yang dijadikan imam itu gitu. Tapi kadang-kadang kebiasaan di kampung itu kalau orang itu sudah menjadi imam digenteni liyane serak nek ngoten niku sing nggih artinya mulane ngene ku mau apik niku kadang-kadang enek potensine ora apik nggih. Arep ngakai orang kai kesempatan sing nom ngoten. Padahal calone ya mati. Jadi inilah artinya ilmu itu tetap harus kita omongkan gitu ya, kudu diomongne diunekne supaya ilmu kita tetap ada gitu ya. Nah, jadi inilah. Kemudian kalau sudah begitu ini yang di bidang keagamaan. Ya, kita membahasnya di situ karena kalau pemerintahan itu kita sudah nggak ikut campur ya. Di sini memang urusannya urusan napa namine niki urusan ukhrawi ngoten mawon ya. Jadi yang jelas kemudian kemudian pasa'alu fa'atau bi ghairi ilmin ya. Artinya kalau sudah pemimpin itu orang-orang yang tidak tahu tidak tahu ilmu atau orang-orang bodoh, maka akhirnya orang-orang ini meminta fatwa kepada pemimpinnya, terus fatwanya itu tanpa pengetahuan. Saat ini kan kata pengetahuan. Apa kata fatwa? Kadang moro-moro rokok haram, sing doyan rokok ya wis rotot. Iki fatwa apa iki? Umpamane. Ya itulah. Ya tapi yo dilalai yo jane ngarepne rokok iku ora angel jane. Pokoke pabrik ditutup wong nonton tembakau dipraeni niku wis jane wis leren wong rokok. Bene ngaku gagang kuwi kaya mbiyen jane. Jadi inilah. Jadi ini ilmu itu memang harus, walaupun artinya begini, yang saya maksud kenapa wong kita ini sudah prakteknya begitu, tapi ya memang harus diomongkan itu biar supaya ilmu tetap ada gitu ya. Jadi tetap ada. Kayak tadi masalah di mana kita membaca yang bersuara dalam sholat, yaitu dua rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh itu dibaca bersuara ya, Fatihahnya, suratnya ya. Selain itu semuanya dibaca tidak bersuara atau dibaca lirih gitu ya. Ya jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita insya Allah sudah bisa dipahami ya. Jadi itu di mana kita membaca bersuara dan membaca tidak bersuara di dalam sholat. Jadi dieling-eling 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Tapi kadang-kadang kula niku nggih, mbuh sange napa ngoten salat zuhur ngoten kadang kula diwaca banter lali ngoten nggih. Ya nek Jumatan memang Jumat ya dibaca keras. Ya tapi wong jenenge manusa lali ora apa-apa lah. Ya engko ndang makmume subhanallah ngoten nggih. Makmume ndang subhanallah. Imame kok pagah ngayel salat zuhur ngono nggih. Oh, niku mboten batalne salat kok ngoten niku. Maksudnya supaya mengingatkan imam. Niku pun enten bahasa ngoten niku. Kadang-kadang wong sing tas belajar swara ngoten niku kadang-kadang terbawa gitu loh. Terbawa dalam arti mungkin bacaannya supaya dirungokne penak,
ketika menjadi imam kadang-kadang kan persiapan orang-orang belajar sehingga dia tidak sadar kalau sholatnya itu sholat duhur. Jadi enak-enak nih suaranya. Subhanallah barang ki ora mboten nggih mboten nganu dek mboten nyadari bahwa dia sholat duhur. Makmume nggak makmume duhur lupa lirih wayahe. Dibaca lirih ya jadi itu. Kemudian untuk selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat gitu ya, membatalkan sholat secara fikih gitu. Nah, jadi kita tidak membahas apa namanya tasawuf, jadi kita membahasnya fikih. Ma mubtilatus sholati, maikopo mubtilatus sholati utai biro-biro kang batal ke sholat. Artinya sholat itu tidak dianggap sah secara fikih. Mubtilatuha tawi pira-pira perkara kang batal ke salat iku arbaatun ana papat. Yang membatalkan salat itu ada 4. Al awwalu ta kang awal iku al kalamu ngomong, berbicara amdan dengan sengaja. Lah iya lho wong salat kok ya dadak jagong barang ya. Jagong yo sak lihat njaba salat. Ya artinya andai kata orang itu memang enggak tahu kan kemungkinan ada kemungkinan gitu loh. Kalau orang yang hidupnya jauh dari ulama tidak pernah mendapatkan pembimbingan ya, pengetahuan dari ulama. Salat niku karo ngobrol ngoten ya. Kadang-kadang arek cilik niku nggih ngoten jian nggih. Salat ya karo nggih. Ngoten. Nggih. Nah, niki. Jadi niki yo nah, sing tua-tua nggih saya rasa tidak mungkin akan berbuat demikian. Kalau yang kecil-kecil masih karena memang ya belum tahu. Kemudian kadang-kadang jenenge bocah niku kadang diajari niku nggih napa nggih. Metune niku teko kuping kiwa, mlebune teko kuping kiwa terus metune kuping tengen dadi bablas ngoten. Dadi mboten metu saka kuping tengen terus mandeg. Nah, jadi akhirnya nggih sholat ngoten niku rame-rame. Jadi yang pertama ini berbicara dalam sholat karena ada hadis gini. Inna hadihi sholah gitu ya. Inna hadihi sholata ya la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Jadi niki yo sedikit-sedikit belajar napa namine belajar dalil-dalile ngoten. Niki tenggene kitab Bajuri niki enten inna dawuh jeung Nabi qaulu al kalam ai li qaulihi inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, bahwa salat itu tidak patut ya, sesuatu dari perkataan manusia. Jadi dalil nikulah sing digawe para fuqaha ulama-ulama fikih menjadikan bahwa hukum berbicara dalam sholat itu adalah membatalkan sholat. Nek jagong kowe ning saliyane sholat, padahal sholat cuma berapa menit to paling lama niku ya paling lama nek petang rakaat niku ya 5 menit mantun. Ini mosok Kak. Kadang-kadang kita itu berpikir padahal kita tuh ngobrol sudah berapa banyak gitu loh ya. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ngobrol ya. Tapi di dalam sholat kadang-kadang kita masih sempat-sempatnya. Jadi itu membatalkan sholat karena ada hadis tadi inna hadis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Ya tapi kalau mengingatkan ya memang sudah itu diperbolehkan gitu ya. Mengingatkan artinya mengingatkan imam ya. Mengingatkan imam karena terjadi kekeliruan atau terjadi lupa dalam imam. Ini boleh mengingatkan kalau laki-laki pakai subhanallah. Kayak tadi contoh, nek subhanallah ora sadar imam ya wis nganggo bahasa apa sing kira-kira imam paham ngoten mawon nggih. Dadi enak cerita neh nggih ngoten niku. Dadi enak wong ngapalke surat, enak orang yang menghafalkan surat itu wasyamsi ngoten.
Dadi saking semangate Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung wasamsi ora maca Fatihah. Makmum wis subhanallah jane. Makmum wis subhanallah, imame ngengkel ngoten. Oh, imame ngengkel. Ngengkel, wah samsi kok salah iki apa nih kan sing salah ganti neh. Walaili. Walaili tetap subhanallah sing buri. Ganti neh kulhu. Panggah subhanallah, akhirnya pegel makmumunan. Urung maca Fatihah. Artinya pembicaraan yang semacam itu diperbolehkan karena ya, menjadikan imam, bahkan kalau dalam sholat kan Fatihah itu adalah rukun kan. Ya kalau nggak ada rukun ditinggalkan nanti kan nggak sah sholatnya gitu. Jadi umpamane ngeyel makmum subhanallah oranu, maksudnya subhanallah itu mungkin karepe imam ki apa enek bacaan sing kleru, enek bacaan sing ora pate apal karo tas ngapalke kan wasamsi karo walaili. Sampai kulhu barang cek disalahke karo makmum diingatkan. Akhirnya makmum wis rodok gregeten nggih. Urung maca Fatihah akhirnya muni ngono. Jadi niki yang pertama adalah ngobrol di dalam sholat. Kemudian atani utai kang ping pindho utalatatu harokatin telu pira-pira gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli. 3 gerakan terus menerus. 3 gerakan terus menerus itu membatalkan sholat. Ngoten. 3 gerakan terus menerus niku nggih misale gatel kukur-kukur ngeten. 1, 2, 3. Nggih misale. Jane enek teori sing jitu niku. Sampai arep ukur ping 1000 tetep diitung siji. Ngoten nggih. Dadi umpamane sing gatel niku teng pundi tangane ditemplek ning ngene, terus jarine siji ae sing tinggi ngukur. Niki teori niki nggih. Sing iki kan ora gerak tangane. Sing gerak kan nggih. Lah nek ngene-ngene iki wah iki 3 kali ngoten. Dadi kabeh niku nek nganggo ilmu memang nggih tata ngoten nggih. Maksudnya kan ngeten nek ping 3 rasa gatel urung ilang kan terus panggah mawon kan. Tapi nek ngeten kan ya, nah niki mboten batal niki ngeten niki. Tapi engko aja dijajal nggih dolanan ngoten nggih. Nek gatel mawon maksudnya nggih. Jadi tangannya jangan digerakkan, hanya jari saja gitu ya. Nah gini. Jane iki salat apa dolanan karo nyamuk. Ini yang ketiga, gerakan 3 kali ya berturut-turut niku membatalkan sholat gitu. Ya kalau misalnya pindah tempat karena menggantikan imam yang misalnya, nah, itu ya harus 2 kali gerakan sudah cukup gitu ya. Jadi kalau 3 kali langsung itu membatalkan sholat. Kemudian asal itu tekaping 3 kalaklu mangan wasyurbulan ngombe mulane jare wong-wong nggih. Jare wong-wong piye daripada salat kelingan mangan, alwung mangan dhisik bene salate rada keri. Kelingan jamaah. Ya kok ge jamaah dhewe ngoten nggih. Sing bagian mangan. Ya nek iso ya memang ya piye lah gitu ya, kita sesuaikan aja lah gitu. Yang jelas ketika di dalam sholat makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Maksudnya bagaimana sih makan dan minum? Ya mungkin ya kita itu habis makan terus tidak sempat gosok gigi, mungkin ada selilit-selilit yang ya nyantol di gigi ya. Niku ditelan misalnya, itu ya ini termasuk makan gitu loh ya, itu termasuk makan gitu ya. Lah ya kuwi sate kok cek nyantel kok rotok gede sih. Makanya gini ya, makanya dalam keadaan 3 keadaan orang itu disunahkan siwak. Ketika siwak itu ya dalam arti dalam sekarang mungkin ya
sikat ya, gosok gigi lah gitu aja ya, gosok gigi gitu aja. Artinya biar sisa-sisa makanan itu hilang ya, termasuk rasa mulut tidak enak karena terlalu lama diam. Terus kemudian mungkin juga ya, bangun tidur ya, bangun tidur itu disunahkan. Kemudian mau sholat indal qiyam li sholat, ketika mau melaksanakan sholat. Atau ini maksudnya apa, supaya tidak ada sesuatu yang nyantol-nyantol apalagi sate mau ya, ngaten sing rada gedhe maneh daginge sing terang tulis do bolong kabeh dadi ya, mau di ini akhirnya dilek dalam sholat, ini nanti bisa membatalkan sholat. Wal aklu wasyurbu, kalau minum itu memang ya minum itu ya, jadi kalau apa namanya ludah-ludah yang dari apa namanya dari sini, biasanya kalau kita kan biasanya di sini ada, kalau ketelan itu enggak masalah gitu ya. Yang dimaksud minum itu artinya memasukkan barang yang dari luar kan gitu, cukup gelas banyu ya. Karo sholat kok ngelak dadak ngombe dhisik. Mulane nek orang sholat yo ngombe dhisik lah. Mau masuk sholat ngombe dhisik, jangan sampai sholat ngelak kayak. Ya, jadi yang maksudnya itu makan dan minum itu membatalkan sholat. Arabiu ta kaping 4 iku tarku ruknin ninggal rukun siji min arkaniha kang sangka pira-pira rukune sholat, au fawatu surut syartin, utawa lepasnya syarat min syurutiha sangka pira-pira syarate sholat. Jadi meninggalkan satu rukun kayak tadi saya gambar contoh tadi sudah cukup sebetulnya. Rukun sholat itu termasuk Fatihah tadi. Meninggalkan Fatihah berarti membatalkan sholat. Mulane makmum mau kudu wani ngayel. Orang maca Fatihah. Orang ngayel kok lah rukun iki ora diwaca ya. Rukun enggak dibaca enggak sah sholatnya. Tarku ruknin. Ya rukun itu banyak. Termasuk lupa rukuk ya termasuk rukun, lupa sujud misalnya. Artinya lupa rukuk itu bagaimana setelah membaca surat tiba-tiba langsung sujud. Itu makmum harus mengingatkan subhanallah. Umpama makmum bingung, urung sujud ngono urung rukuk ngono ya. Urung rukuk ngono dan paham ya. Ya kan bisa jadi ya. Bisa jadi orang itu lupa habis membaca surat langsung sujud, lupa rukuk misalnya ya. Ini makmumnya harus mengingatkan subhanallah. Ya mudah-mudahan makmumnya paham diingatkan gitu. Kalau nggak paham, ngomong aja langsung urung sujud dulu. Tapi gak usah ditambahi sholat kok dolanan. Wis cukup ngono ae, cukup urung rukuk ngono ae nggih. Ben paham, karena itu rukun ini ya, ditinggalkan nanti sholatnya tidak sah. Atau salah satu syarat daripada syarat-syaratnya sholat termasuk satrul aurat misalnya, ada auratnya yang terbuka misalnya ya ini juga bisa membatalkan sholat gitu. Biasanya sing wong sarungan sholatin niku teng pinggir pintu terus anginnya rotok banter. Ini kan bisa jadi sarung ini kan terangkat kan angin itu. Jadi kalau terbuka itu ya harus segera ditutup. Aurat laki-laki yang jelas ya ma baina surah war rukbah. Jadi yang di antara lutut dengan pusat ya, dengan pusar. Ya, jadi itu hal-hal yang membatalkan sholat. Oh ya ini ya, yang pakai kaos-kaos oblong itu kadang-kadang saya sering kali ya, baru ketat toh. Jadi hanya pas ujungnya di bawah itu pas celana gitu ya. Ini juga riskan ini. Ketika dia
ruku atau sujud sing nemen ya. Jadi akhirnya ketok silite barang itu. Itu banyak gitu loh, nggih. Minim sekali ini jadi ya. Ya memang ini di bawahan, tapi apa ini juga termasuk bukan aurat laki-laki sih. Aurat laki-laki apa batasnya kan pusar kan, itu kan. Tapi kan kelihatannya gimana ya? Kita menghadap Allah ini kok sembarangan. Ya nek sholat ya kalau bisa ya. Artinya kita perkirakan baju yang kita pakai ketika rukuk ini tidak sampai membuka tempat apa ya bebetan ya. Bebetannya awake dhewe iki lho, lah sampai buka ngoten lho. Atau kalau pakai celana ya, ketika kita rukuk sujud enggak sampai kelihatan kulit kita gitu aja nggih. Ya, tapi nek wis kadang-kadang ya itu tadi seluare yo ketat ngoten nggih. Kaosnya juga ketat. Ketoke nek teng napa lobang pantat itu apa sing koyo kalen niku ketok iku mungkin nek cara diitung ngeten. Nek cara diitung diuter ngeten niku wis di bawah pusar nggih. Kayaknya nggih. Kayak sudah di bawah pusar gitu loh. Lah nggih. Sing koyo kalen niku nggih. Lah bahasane piye? Ya itulah pentingnya kita. Ya ini khususnya bagi cah-cah nom sing seneng ngangge soal ketat barang niku nggih. Ngoten ya kalau bisa ya ketika sholat itu dijaga lah gitu ya, dijaga. Yes, wallahualam lah. Jadi yang jelas secara hukum fikih itu ya kayak semacam itu. Itu karena satrul aurat itu adalah satu syarat dari beberapa syarat sahnya sholat. Termasuk sesuci barang itu syarat nih. Dan kemudian yang selanjutnya pun niku hal-hal yang membatalkan sholat. Terus sekarang soal hukmuman taroka ruknan min arkanis sholah sahwan ini. Apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang tinggal sapa man ruknan ing rukun siji min arkanis sholati sangka pira-pira rukune salat sahwan krana lali. Jadi ini pertanyaannya bagaimana hukum orang yang meninggalkan satu rukun dari beberapa rukun sholat tapi tidak disengaja. Artinya lupa memang itu ya. Nah, rukun sholat itu yang kemarin itu yang jumlahnya ada 14, ada yang mengatakan 17 ya. Termasuk niat ya, takbir. Kalau mengangkat tangan itu kan sunnah ya, takbirnya itu yang wajib atau termasuk rukun gitu. Jawabnya ini jawab yakti bihi idza tadzakarahu wa yasjudu lisahwi. Jadi yakti maka mengulang ngoten mawon. Mengulang sapa musolli bihi kelawan rukun idza tadzakarahu nalikane eling sapa musolli ing rukun wa yasjudu lan sujuda sapa musolli lisahwi krana laline. Jadi harus diulang gitu. Kalau sholat sendiri ya memang resikune kalau lali nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau sholat jamaah, insya Allah lah salah satu di antara makmum ada yang mengingatkan gitu. Nah, ada yang mengingatkan. Jadi kayak itu tadi, ya itu termasuk kalau meninggalkan rukun, ya. Karena rukun itu tidak boleh tidak dilakukan, harus gitu ya. Ketika lupa pun, kalau ada yang mengingatkan berarti kan tadzakkarohu, dia ingat ya. Dia ingatnya itu bisa juga dia ingat sendiri atau bisa diingatkan kalau jamaah diingatkan oleh makmum itu. Nah, ini kalau meninggalkan rukun, misalnya takbir Allahu Akbar, ya itu tadi membaca surat membaca Fatihah termasuk rukun. Ya, kemudian rukuk termasuk rukun, iktidal juga rukun.
lupa i'tidal, habis sujud habis rukuk langsung sujud misalnya. Nah, itu juga harus diingatkan karena harus mengulang gitu loh, harus diulang gitu. Wa yasjudu lisahwi, nanti setelah itu ya, setelah tahiyat akhirnya nanti berarti duduknya duduk iftirosh dulu, kemudian setelah habis bacaan tahiyat ya, nanti sujud sahwi, kemudian duduknya tawarruk, kemudian salam syahwatnya. Jadi sujudnya itu karena lupanya, tapi tetap harus gampangnya utang kudu dibayar, utang lali mau maksudnya. Dan selanjutnya hukuman taroka sunatan au sahwan. Jadi dalam sholat kita sudah tahu bahwa beberapa sunnah, ada juga beberapa rukun. Sekarang yang tadi ya, kalau meninggalkan rukun jelas harus dibayar. Sekarang bagaimana yang meninggalkan sunnah? Maiku apa hukuman utawi hukumi wong taroka kang ninggal sapa man sunatan ing sunnah sahwan krana lali. Bagaimana kalau orang itu meninggalkan sunnah karena lupa, layak tibiha bal yasjudu lisahwi. Layak ti ora kena baleni sapa musolli biha kelawan sunnah, bal yasjudu balik sujudo sapa musolli lisahwi krana lali. Jadi kalau sunnah ya, sunnah dalam sholat kayak misalnya ngangkat tangan waktu takbir lupa, nah ini nggak usah diulang. Itu termasuk nanti abad ya, maksudnya itu nanti ada hayat, ada abad nanti. Jadi kalau sunnah ini ditinggalkan, ini tidak perlu diulang, tidak diperlu. Lali ngangkat takbir, bukan takbirnya yang lupa loh ya. Nah, kalau takbirnya termasuk takbiratul ihram maksudnya. Kalau takbirul intiqalat, takbir yang memindahkan satu dari satu itu kan termasuk hayat gitu ya. Hayat yang rukun itu adalah takbiratul ihram, takbir yang pertama itu. Misalnya takbir tidak mengangkat tangan, nah ini nggak usah diulang gitu ya, nggak usah diulang. Tapi bal yasjudu lisahwi, kalau memang itu sudah meyakini sunnah, maka harus bal yasjudu, hendaknya nanti sujud sahwi karena lupanya. Terus ini dibahas sendiri. Maiku apa hukuman utai hukumi wong taroka kang ninggal sapa man hayatan ing hayat. Sunnah hayat ya termasuk itu tadi ngangkat tangan. Layakti jawab, layakti ora kena nekani sapa wong atau mengulang sapa wong biha kelawan hayah ya. Wala yasjudu lan ora sujud sapa wonge musolli li sahwi krana lali. Jadi enggak usah ya, kalau hayat ya, hayatus shalah kemarin yang sudah kita bahas itu kalau ditinggalkan termasuk mengangkat tangan ketika takbir itu termasuk hayah. Andai kata lupa, hayah ini tidak perlu diulang, tidak perlu sujud sahwi gitu. Tapi kalau sunnah abad ya, yang dimaksud kalau sunnah abad itu ya tidak perlu diulang, tapi sujud sahwi. Kemarin yang saya gambarkan kemarin itu kayak misalnya tahiyat awal atau kunut bagi orang yang sudah meyakini kunut, atau membaca sholawat tahiyat awal itu juga termasuk abad. Itu andai kata lupa tidak perlu diulang. Nah, kalau sudah masuk ke rukun ya. Tapi nanti ya sebelum salam ini sujud sahwi kalau abad. Tapi kalau hayat sunnah hayat itu tidak perlu diulang, juga tidak perlu sujud sahwi. Insyaallah bisa dipahami ya Pak ya. Insyaallah nggih. Jadi itu tadi mulane kula panjenengan sedaya niki pun waleh-waleh belajar bareng-bareng nggih. Kula nggih belajar, jenengan nggih belajar supaya ilmu ulama niki tasih panggah enten teng donya niki ngoten. Sebab nek wis ulama niku wis entek, ilmu wis ora tau diwaca, niku mungkin karek nunggu. Karek nunggu wektu mawon ngoten nggih. Mila monggo kula kalian panjenengan sedaya niki
Alhamdulillahirabbil alamin. Memang di samping thalabul ilmi itu merupakan kewajiban yang tidak ada batasnya, ya mudah-mudahan ngoten nggih, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya niku benjing dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji hadis itu bahwa sahalallahu thariqan ilal jannah. Ngoten kula niki pun biyen dilebokne neraka, kula niki biyen pun golek ngelmu teko Sorong niku bensin biayane nggih larang. Kadang-kadang tumuban barang nggih. Ngoten. Utam syar'i sahalallahu thariqan ilal jannah, jadi gampang nih masuk surga. Kok malah digampang nih masuk neraka iki. Nuntut malaikat sok nggih. Karek wani apa ora sok. Ya, jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.